Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari drama yang berjudul A Shop for Killer. Drama ini menceritakan tentang misteri di balik teror pembunuh bayaran kepada seorang gadis setelah pamannya meninggal dunia. Nah, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Di awal episode diperlihatkan di sebuah rumah yang terlihat hancur berantakan dan seakan kosong. Dari kejauhan nampak segerombolan orang dengan membawa senjata mendekati rumah tersebut. Dan ternyata segerombolan orang itu tengah mengincar seorang gadis remaja yang bernama Jong Jian. Jian pun berusaha mempertahankan dirinya dari serangan orang-orang tersebut, dan di sini Jian pun teringat akan nasihat dari pamannya untuk menghadapi orang-orang jahat yang menggunakan senjata. Kemudian Jian pun langsung mempraktekkan cara yang diberitahu oleh pamannya, dan ternyata hal ini pun berhasil Jian lakukan dan bisa selamat dari tembakan musuh-musuh tersebut. Saat itu Jian berhasil lari ke sebuah sofa. Saat itu Jian pun berusaha untuk menghalangi tembakan dengan sofa tersebut, namun saat ia mengangkat sofa itu Jian menemukan sniper di balik sofa. Kemudian Jian pun menggunakan sniper tersebut untuk melawan para musuhnya. Ternyata beberapa hari sebelum kejadian itu Jian tengah berada di kantor polisi dan mendapat kabar jika pamannya meninggal dunia. Mendengar hal itu Jian pun menjadi sedih dan teringat akan kebersamaannya dengan pamannya, di mana pamannya selalu membeli barang-barang yang menurut Jian itu tidak perlu, seperti memasang kaca anti peluru dan lain sebagainya. Kemudian saat pulang ke rumah, Jian didatangi teman masa kecilnya yang bernama Bai Jeongmin. Dan setelah itu, pada saat acara pemakaman pamannya Jian, ia merasa curiga karena pada saat itu datang dua orang laki-laki yang tidak ia kenal. Setelah selesai acara pemakaman, Jian pun pulang ke rumah, dan saat itu Jeongmin menemukan ponsel milik paman Jian dan memberikannya kepada Jian. Saat melihat ponsel tersebut, tiba-tiba ada notifikasi uang masuk yang sangat banyak ke rekening pamannya. Di sini Jeongmin dan Jian pun menemukan sebuah web jualan di ponsel pamannya. Setelah itu mereka berdua pun menelusuri hal tersebut. Di sini mereka pun kaget saat mengetahui jika web jualan itu berisi tentang situs jual beli senjata ilegal. Setelah itu mereka pun dikagetkan dengan seorang tamu yang mengaku sebagai guru bahasa Tionghoa pamannya Jian yang bernama Xiu Minhei. Ternyata di masa lalunya Jinman ia jarang sekali pulang ke rumah, dan di suatu saat Jinman pun pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya. Dan tak lama setelah kepulangannya, ibu Jinman pun meninggal dunia. Di sini Jinman dan adiknya pun sempat bertengkar hebat. Nah, di sini ibunya Jian pun menyuruh Jinman untuk membawa Jian ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Jinman, ia pun izin kepada Jian karena ia harus kembali ke tempat pemakaman. Saat Jian berada di rumah sendirian, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi rumah Jinman yang sepertinya salah satu musuh dari Jinman. Orang itu pun berhasil masuk ke rumah Jinman, namun untungnya teman Jinman datang dan langsung menghabisi pria itu. Di sini Jian yang merasa ketakutan pun berusaha pergi dari rumah Jinman, namun saat di jalan Jian tertabrak mobil dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian saat Jian sadar, ia menyadari jika di situ ia tengah dikejar oleh musuh tersebut. Di sini ia pun ketakutan dan pergi untuk bersembunyi. Di sini Jian pun bersembunyi di ruang jenazah. Namun saat Jian bersembunyi di situ, ia justru menemukan jenazah ibunya di ruang tersebut. Saat itu juga penjahat yang mengincar Jian sudah mengetahui jika Jian bersembunyi di ruang jenazah dan ingin masuk ke ruang tersebut. Kemudian saat penjahat tersebut masuk ke ruangan jenazah, Jinman datang dan langsung menghabisi penjahat tersebut. Setelah menghabisi penjahat tersebut, Jinman pun membawa Jian pulang ke rumah. Di sini Jinman pun memperlakukan Jian dengan sangat keras hingga Jian mengalami sedikit trauma. Bahkan di sekolah Jian sering mendapat bullying dari teman-temannya. Setelah itu Jinman pun berusaha memperlakukan Jian dengan lebih baik lagi. Kemudian diperlihatkan di mana Jian masih mencari tahu siapa sebenarnya pamannya ini. Dan di sini diketahui jika orang yang ingin membeli senjata harus terdaftar dan memiliki sebuah kode-kode, di mana kode tersebut adalah
kode supaya orang-orang bisa membeli sebuah senjata di situs tersebut, di mana yang pertama adalah kode berwarna merah yang artinya orang yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Yang kedua, kode dengan warna ungu yaitu orang yang bekerja sebagai mata-mata. Yang ketiga, kode dengan warna kuning yaitu orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan khusus yang bekerja untuk membersihkan barang bukti sebuah pembunuhan. Dan yang terakhir adalah kode berwarna hijau, di mana kode ini bebas menggunakan dan tidak memiliki syarat untuk menggunakan senjata. Dan ternyata orang yang memiliki kode hijau itu adalah pamannya sendiri dan juga Jian. Setelah Jian mengetahuinya, tiba-tiba saja rumahnya diserang oleh orang yang tidak dikenal seperti di awal video. Awalnya mereka ditembak dengan drone, namun untungnya kaca rumah tersebut anti peluru sehingga membuat Jian aman dan selamat. Dikarenakan serangan biasa tidak mempan, akhirnya drone tersebut menggunakan serangan khusus yang bisa menghancurkan kaca tersebut dan berusaha untuk membunuh mereka. Dan ternyata 1 hari sebelum penyerangan, para penjahat itu telah berkumpul, di mana kelompok itu dipimpin oleh Pak Kim. Pak Kim adalah seorang yang memiliki sama-sama kode-kode tersebut, bahkan mereka berlangganan dengan Jinman. Namun dikarenakan menurut mereka Jinman telah mengkhianati mereka, akhirnya mereka pun berusaha untuk memberi pelajaran kepada Jinman.